guru. Iya, betul. Nah, sekarang kita hanya dengan online, apa cukup? Apa cukup? Jadi memang problemnya masih banyak gitu ya. Problemnya masih banyak, dan inilah yang harus kita lakukan. Oke, Ibu Bapak Guru, para pendidik di mana saja berada, ini ngobrol sambil jalan-jalan di Kampung Belajar. Kampung Belajar nih. Terkait dengan kurikulum kebijakan kurikulum baru ini, informasinya sekarang banyak sekali. Baik dari cetak, elektronik, apalagi YouTube dan termasuk kita ya membuat informasi ini ya. Nah, ini akan memberikan tambahan informasi buat Ibu Bapak Guru di satu sisi, atau di sisi lain membingungkan. Nah, apakah kebijakan ini harus disosialisasikan secara terstruktur begitu, berurut gitu seperti yang lalu-lalu gitu. Jadi ada berjenjang gitu ya. Ada berjenjang gitu, ada instrukturnya gitu. Atau diserahkan sepenuhnya kepada guru untuk memahami karena esensinya ini pilihan. Nah, ini gimana Pak Jul nih? Jadi ini betul nih Pak Haji, ada yang protes gini. Dulu kita terstruktur melakukan pelatihan pada guru. Iya, betul. Nah, sekarang kita hanya dengan online, apa cukup? Cukup? Nah, menurut saya ini kan harus mindset juga ini. Pola pikir juga kan. Ingat permainan pesan berantai? Nah, kalau beruntun gitu nanti sampai di sana pasti ini. Pasti banyak miss. Kan itu yang terjadi sekarang kan. Nah, lebih baik kita serahkan saja ke publik, kepada guru. Berikanlah kepercayaan kepada guru bahwa dia itu punya pemikiran, punya logika, punya nalar untuk menyimpulkan dari berbagai informasi yang beredar. Esensinya kita serahkan sepenuhnya kepada guru untuk memahami proses pendidikan yang sesungguhnya. Itu saja kuncinya itu sudah seperti itu. Karena kita percaya penuh pada guru. Karena namanya guru kan? Guru. Masa kita nggak dipercaya? Masa tidak dipercaya gitu ya? Gitu kan? Masa guru harus disuapin terus gitu ya? Disuruh gitu ya? Nggak perlu ya? Pelatihan berjenjang-jenjang lagi. Aduh. Mungkin perlunya lebih teknis pendampingan. Mungkin gitu Pak ya? Dialog-dialog seperti ini. Misalnya pemerintah mengeluarkan keputusan. Mari kita baca bersama-sama. Kira-kira apa yang kira-kira yang perlu. Nah, berikanlah ruang pada guru untuk ini. Nah, ini kan banyak nih informasi yang beredar. Banyak sekali. Ada buku, ada apa yang katanya ini bukunya ditulis oleh Sianu, kemudian ini menyesatkan informasinya gitu kan. Ini membuat bingung, buku ini harus di stop atau penerbitnya harus ditegur segala macam itu kan. Wah, itu kita menyalakan angin yang berhembus menghembus pohon-pohon ini, lalu pohonnya rubuh. Yang salah angin. Angin biarin aja, yang penting pohon ini kuat nggak? Gitu. Betul. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah di tengah badai informasi seperti ini, Bapak Ibu guru harus memahami betul prinsip pendidikan seperti apa. Begitu. Terserah informasinya bisa A, B, C dari mana saja gitu. Betul. Tetapi dia paham betul bahwa yang harus dilakukan adalah ini, gitu ya. Jadi kalau dia bingung menyimak informasi yang berbagai macam ini, nah pertanyaannya yang membingungkan informasi yang beredar itu atau dianya kemampuan dirinya. Jadi pohon yang tumbang oleh angin itu persoalannya anginnya yang kencang atau pohonnya yang nggak kuat, yang rapuh. Kata angin saya cuma melaksanakan tugas. Betul. Kata badai saya melaksanakan tugas. Sekarang kenapa pohon kita tumbang yang lain tidak tumbang? Berarti kan memang inilah perlu kita ajak teman-teman guru, mari gunakan semua kekuatan yang ada di dalam diri kita, daya nalar kita, pengalaman kita untuk, dan itu bukti bahwa kita literate. Itu kan menguji kemampuan literasi guru sebetulnya. Jadi sebenarnya sekarang diuji kemampuan literasi guru dengan berbagai macam informasi yang bersilang berarti apakah dia memiliki literasi informasi? Apakah dia bisa memahami literasi digital? Karena informasi berbagai bentuk jadi memang guru ini akhirnya yang mendapatkan keberkahan kemerdekaan, tetapi di sisi lain dituntut profesionalisme. Sepertinya kita harus mengoreksi pelatihan yang berjenjang itu. Dulu instruktur nasional sampai ke bawah itu harus dikoreksi. Itu kan udah nggak benar itu. Betul. Ya, sementara kondisi sekolah kita tahu, Pak Jul,
antara sekolah dengan fasilitas yang lengkap dengan sekolah yang mungkin sekelas kampung belajar ini gitu ya, kan berbeda sekali. Apalagi di sini kan tidak bisa disamakan pola pendidikannya. Apalagi harus betul-betul menyesuaikan dengan konteks lokalnya. Apalagi pada saat penyampaian oleh secara berjenjang itu yang disampaikan materinya, bukan pengenalan. Wah, tidak memunculkan kekuatan guru juga di situ. Jadi inovasi jadi terbatas dan lain sebagainya ya. Jadi itu penyamaan persepsi, penyamaan sudut pandang, sehingga hanya kita memberikan satu sudut pandang kepada mereka. Baik, jadi memang ini tantangannya ya, Ibu Bapak guru, para pendidik di mana saja berada. Soal informasi yang beragam dari banyak orang itu sudah given ya. Sudah memang begitu. Alamnya begitu. Informasi bertentangan si A ngomong gini, si B begini, oh ini salah, ini keliru, ini apa? Itu zaman media sosial begitu. Jadi yang harus kita kuatkan adalah pemahaman kita tentang pendidikan dan pemahaman kita, literasi kita tentang digital, sumber informasi dan lain sebagainya. Wah, ini betul-betul menantang kita untuk terus memperbaiki kualitas diri, kualitas profesionalisme guru, sehingga kita betul-betul memanfaatkan kemerdekaan ini secara profesional. Itu mungkin ya Pak Jul ya? Itu yang paling penting. Baik, jadi kemerdekaan ini harus kita manfaatkan dengan tetap menjaga profesionalisme guru. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.